Halo semuanya, selamat sore menuju malam saya ucapkan dari kota Bahari yaitu Tegal. Saat ini saya sudah berada di depan stasiun Tegal dan pada sore menuju malam hari ini saya akan kembali ke Jakarta menggunakan salah satu kereta ekonomi yang pada akhirnya pada hari ini upgrade sarana menjadi New Generation modifikasi Balayasa Manggarai, yakni kereta dengan rute Malang Jakarta Pasar Senen, kereta api Matarmaja. Ya akhirnya ya setelah penantian lama kereta ini akhirnya berganti sarana juga. Bagaimana rasanya naik kereta api Matarmaja dari Tegal menuju Jakarta pada perjalanan sore menuju malam hari ini? Pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Let's go. Di area depan stasiun Tegal ini sekarang sudah jauh lebih cakep ya daripada sebelumnya. Dan juga masih ada gedung cagar budaya office dari SCS alias salah satu kantor perkereta apian di zaman Hindia Belanda saat itu. SCS merupakan singkatan dari Samarang Cirebon Stumtram. Dan ini dia gedung dari stasiun Tegal yang masih mempertahankan ciri heritage-nya. Yuk kita masuk ke dalam. Di bagian dalam gedung ini masih kental ya nuansa heritage-nya. Masih ada lampu chandelier seperti ini. Dan di depan saya merupakan pintu masuk menuju ke area peron stasiun Tegal. Untuk boardingnya sudah bisa menggunakan cara manual ataupun facial recognition system, yang mana boarding nggak nyampe sedetik langsung masuk ke dalam. Ya, langsung saja boarding ke dalam area peron dari stasiun Tegal. Seperti ini ya suasananya. Sepertinya lagi ada banyak lalon nih di sore menuju malam hari ini. Anyway, kenapa sih aku naik kereta Matarmaja ini hanya dari stasiun Tegal menuju Jakarta dan nggak let's say dari Semarang ataupun Solo ataupun bahkan Malang? Karena tadi paginya itu sebenarnya saya sempat hunting KLB Parade Livery terlebih dahulu ya, yang di Surabaya. Lalu saya menuju ke Tegal ini menggunakan salah satu kereta terbaru Gapeka 2025, yakni kereta api Argo Anjasmoro. Dan sore menuju malam hari ini saya sudah berada di stasiun Tegal untuk kembali ke Jakarta naik kereta api Matarmaja New Generation modifikasi di line perdananya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kereta api Matarmaja sebelum kedatangan rangkaian kereta api Matarmaja di stasiun Tegal ini. Kereta api Matarmaja sendiri merupakan kereta api kelas ekonomi relasi Malang menuju Jakarta Pasar Senen PP yang diberangkatkan pada pagi hari. Nah, kereta api Matarmaja merupakan kereta api yang paling lama di jalurnya karena saat ini pun kereta api Matarmaja hanya memiliki kecepatan maksimal operasional 90 km per jam. Dan Malang Jakarta ditempuh dalam waktu sekitar ya 15 jaman ya. Bahkan sarana kereta api Matarmaja sebelum mendapatkan upgrade itu sangat mengenaskan ya. Harga yang bisa dibilang mahal, tapi sarananya benar-benar nggak nyaman. Konfigurasi kursi 32, kapasitas 106 tempat duduk, yang berarti sangat-sangat adu dengkul ya. Namun, mulai hari ini, tanggal 28 September 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun PT KAI yang ke-80, serta kereta api Matarmaja yang beranjak usianya menuju 42 tahun, akhirnya kereta api Matarmaja mendapatkan upgrade sarana menjadi kereta api New Generation modifikasi kelas ekonomi, modifikasi dari Balayasa Manggarai. Untuk harga tiket dari kereta api Matarmaja New Generation modifikasi saat ini, untuk jarak pendek dari Jakarta menuju ke Cirebon, Tegal ataupun Pekalongan, memiliki range harga Rp210 hingga Rp250.000. Sementara untuk jarak menengah yakni Wuleri atau Semarang menuju Jakarta, itu range-nya dari harga Rp280.000 hingga Rp335.000. Sementara untuk jarak jauh, mulai dari Solo Jebres, Madiun,
Kediri, Tulung Agung, Blitar, ataupun full trip Malang menuju Jakarta Pasar Senen, harga tiketnya dibanderol dari range harga Rp350.000 hingga Rp415.000 tergantung dengan hari keberangkatan. Dan untuk harga paling update dari kereta api Matamaja ini serta ketersediaan tiketnya dapat teman-teman periksa menggunakan aplikasi Akses by KAI, website kai.id, ataupun channel-channel yang bekerjasama dalam pemesanan tiket kereta api. Persiapan dari arah utara di jalur 3 akan masuk kereta api Matamaja yang akan saya naiki dari Tegal menuju ke Jakarta. Di stasiun Tegal ini, kereta api Matamaja akan masuk di jalur 3 dan akan berhenti selama 25 menit. Dikarenakan akan disusul oleh kereta api Argo Mulia keberangkatan awal stasiun Semarang Tawang menuju Jakarta Gambir. Ya, inilah dia rangkaian kereta api Matamaja New Generation modifikasi. Dalam satu rangkaian membawa 8 kereta kelas ekonomi New Generation dan satu kereta makan serta satu kereta pembangkit. Sebelumnya, sebelum ganti sarana, kereta api Matamaja membawa 9 ekonomi 100 tempat duduk. Jadi berkurang satu kereta ya untuk kereta penumpangnya. Dan ya, seperti ini ya interior dari kereta api ekonomi New Generation modifikasi Balayasa Manggarai. Memiliki kapasitas 72 tempat duduk dengan konfigurasi kursinya adalah 22. Sudah lebih nyaman, namun perjalanannya masih lama ya untuk kereta api Matamaja ini. Ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Matamaja. Banyak banget ya stasiunnya. Dari arah Malang Kota Baru untuk menuju ke Jakarta, kereta api Matamaja berhenti di stasiun Malang Kota Lama, Tepanjen, Sumber Pucung, Kesamben, Ulingi, Blitar, Ngunut, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Solo Jebres, Telawa, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Tegal. Di sini saya naik dari Tegal. Kemudian Brebes, Babakan, Cirebon Plujakan, Jatibarang, Terisi, Pegadaian Baru, lalu stasiun Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada malam hari ini saya hanya akan turun di stasiun Jatinegara aja ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan kereta makan modifikasi dari kereta api Matamaja. Sangat mewah ya. Seperti ini. Dan uniknya
Untuk kereta makan kereta Matamaja ini itu memiliki landmark E, alias cuma bisa berjalan maksimal 100 km per jam. Dan untuk kereta api Matamaja ini masih hanya dapat berjalan dengan kecepatan maksimal 90 km per jam aja, mengikuti jadwal yang lama. Jadi kebayang ya lamanya kereta api Matamaja. Dan seperti inilah interior kereta makan dari kereta api Matamaja saat ini. Sudah mewah dengan menggunakan nomor otomatis. Cakep banget ini. Nah, seperti ini interiornya. Dan di sebelah ada musola, jadi bagi teman-teman yang beribadah bisa beribadah di musolanya. Kapasitas kursinya juga banyak, dan di kereta makan ini teman-teman bisa memesan makanan atau minuman yang dijual di restorasi kereta api Matamaja. Jalur 1 dari arah utara pada pukul 18.43 menit tiba kereta api Argo Mulia. Keberangkatan awal Semarang Tawang menuju Jakarta Gambir yang akan menyusul kereta api Matamaja di stasiun Tegal. Dan tak berlama-lama langsung saja diberangkatkan kereta api Argo Mulia dari stasiun Tegal menuju stasiun Jakarta Gambir. Misalnya dan kami informasikan selanjutnya tersedia di jalur muda. Selanjutnya tersedia di jalur tujuan dalam kereta api Matamaja. Kami informasikan tersedia calon penumpang kereta api Matamaja. Dan saat ini memiliki prediksi waktu karena ketentuan negara ada. Untuk segera memasuki ke dalam kereta api Matamaja akan diberangkatkan tepat sesuai jadwal. Jalur 1 dari arah selatan masuk salah satu kereta penumpang terpanjang di jalur Pantura, yakni kereta api Kertajaya, membawa 14 kereta ekonomi premium, satu kereta pembangkit, serta satu kereta makan dan pembangkit. Ya, pembangkitnya ada dua ya di kereta api Kertajaya ini. Lokomotif CC206 1337 Sido Tomo. Oh iya, dan pada trip singkat kali ini saya nggak sendirian ya. Ini ada beberapa YouTuber. Yo, ada Mas Adi Jasa, ada Mas Zikri, dan ada Mas Gada. Jangan lupa subscribe semua ya ke channel-channelnya. Kita naik anomali. Yoi, Anomali Malang Jakarta. Tapi setidaknya lebih baik ya daripada Anomali Pasundan. Juara anomali itu. Wah, itu Lord. Anomali top tire. Oke. Pukul 18.53 waktu Indonesia Barat, kereta api Kertajaya melanjutkan perjalanannya dari stasiun Tegal menuju Surabaya Pasar Turi. Kalau aku lihat-lihat pada hari Minggu malam ini, kereta api Kertajaya lumayan ramai ya. Ini sepertinya kalau menurut saya dari segi jadwal ya, kereta api Kertajaya salah satu yang cocok buat kontraflow. Yang misalnya let's say PJKA-nya dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ya ini ya, premium 14 di kereta Kertajaya. Dan sesaat lagi kereta api Matamaja akan langsung berangkat dari stasiun Tegal. Tepat waktu pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat,
kereta api Matamaja berangkat dari stasiun Tegal. Semoga perjalanan singkat dari Tegal menuju Jatinegara ini aman dan nyaman tanpa halangan satupun ya teman-teman. Pukul 19.06, kereta api Matamaja tiba di pemberhentian selanjutnya stasiun Brebes. Karena ini naik Matamaja dari Tegal posisinya udah capek juga dan ingin yang hangat-hangat, saatnya saya memesan ada 1 gelas wedang selai jahe lemon. Ini komposisinya jahe, lemon, daun selai dan gula batu. Harga 17.000, enak banget ya diminum panas-panas. Cheers. 19.35 berhenti di stasiun Babakan. Sepertinya kan ada beberapa orang yang naik di stasiun Babakan ini ya teman-teman. 19.55 tiba di stasiun besar Cirebon Bujakan. Selamat datang di Cirebon Kota Udang. Yo, Mas Adi sama Mas Da juga turunnya di Cirebon ya. Ini saya masih lanjut Jakarta. Kesimpulan naik Matamaja gimana? Saya naik Lumayan oke. Buana kalau 1 hari pulang ya. Kalau naik ini lumayan oke. Ya sebenarnya kalau dari kenyamanan bisa dibilang nyaman. Kalau dari waktu tempuh yo agak sedikit kelamaan. Udah itu aja. Sama harganya Tinggal dari jadwal. itulah. Moga-moga kalau ada perubahan jadwal bisa jadi lebih cepat lah. Minimal 100 kph. Ya, Karena kan ini tembaknya ada minimal E semua ya. ya. Yo, sampai jumpa. Anyway, di Cirebon ini ada 2 stasiun besar. Stasiun Cirebon Kejaksan yang melayani kereta-kereta elit, dan satu lagi stasiun Cirebon Bujakan yang saat ini saya berada, yang melayani kereta kelas ekonomi ya. Stasiun Cirebon Bujakan sendiri terdiri dari 9 jalur, yang mana jalur 1 sampai jalur 5 itu untuk kereta-kereta jalur utara, jalur 6 hingga jalur 9 untuk kereta-kereta jalur selatan. Di stasiun Cirebon Bujakan kereta Matamaja berhenti selama 7 menit dan diberangkatkan kembali pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Cirebon Bujakan pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Dari Cirebon menuju ke Jakarta dapat dibilang lumayan ngecer ya, karena masih harus berhenti di stasiun Jatibarang, Terisi, dan stasiun Pegadaian Baru sebelum tiba di stasiun Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Melintas langsung Cirebon ke Jaksan. Stasiun inilah yang melayani kereta-kereta kelas eksekutif atau luxury ataupun kereta-kereta elit ya di kota Cirebon ini. Oh, kita lihat itu ya di papan namanya. Ada sedikit perubahan nama karena kabarnya dalam beberapa hari ke depan stasiun Cirebon ini mendapatkan naming rights dan nama barunya adalah Cirebon BT, Batik Tusmi. Ya, karena Batik Tusmi ini salah satu batik yang cukup terkenal di Cirebon ya teman-teman. Saatnya review sarana ekonomi new gen modifikasi yang ada di kereta api Matamaja. Nomor sarana yang saya dapatkan di ekonomi 1 pada malam hari ini adalah K301435. Artinya kereta kelas ekonomi tanpa penggerak mulai dinas tahun 2014 sebagai kereta ekonomi Kemenhub nomor urut 35. Dan kita lihat ya, di depan ada kantong seperti ini, modelnya jaring, ada waist bag juga, dan legroom di new gen modifikasi ya lumayan ya menurut aku, dengan kursi captain seat berwarna biru yang mana tentunya semua kursinya menghadap arah laju perjalanan. Selain itu juga terdapat switch yang mana kursinya dapat di recline, bisa direbahkan selama perjalanan, jadi tentunya lebih nyaman ya. Juga terdapat ada stop kontak, ada cup holder. Selain itu ada tirai modal tarik dan ada gantungan, ada rak bagasi,
Ada TV juga meskipun TV-nya saat ini nonaktif. Ada CCTV serta pengharum ruangan. Overall, upgrade sarananya menjadi jauh lebih nyaman ya dibandingkan dengan K3 106 tempat duduk yang tentunya adu dengkul banget. Dan seperti inilah toilet di kereta Matamaja Ekonomi. Ya, interiornya udah lumayan mewah dengan kloset duduk dan fasilitasnya juga lengkap ya, serta bersih. Kloset duduk dengan flash, semprotan, tisu, tempat sampah, wastafel, ada hand dryer juga, ada sabun cuci tangan, gantungan, serta cermin dan pengharum ruangan. Oke lah ya. Meskipun secara operasional jadwal masih Vmax-nya adalah 90 km per jam, namun pengukuran speedometer saya melihat ternyata kereta api Matamaja ini bisa jalan di sekitar 90 hingga 100 km per jam. Mungkin ini karena efek dari rangkaiannya yang sudah landmark E ke atas ya teman-teman, sehingga Vmax dari rangkaiannya bisa dipacu hingga 100 km per jam. Selamat datang di Kabupaten Indramayu pada pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, awal 3 menit. Kereta api Matamaja telah tiba di stasiun Jatibarang. Di sini stasiun Jatibarang. Menurut jadwalnya berhenti hanya selama 2 menit dan berangkat kembali pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Selepas stasiun Jatibarang, ini barusan teknisi mengubah konfigurasi lampu di kabin kereta Matamaja. Dan sekarang lampu malam ya yang dinyalakan. Seperti ini mode malam dari kereta api Matamaja yang menurut aku sebenarnya masih terlalu terang sih. Sempat pengalaman naik di New-Gen modifnya pas waktu awal-awal naik kereta api Jayabaya itu benar-benar gak bisa tidur sih karena masih menurut aku terlalu terang untuk mode malamnya ini. 20.54 awal 1 menit tiba di stasiun Trisi. Ya seperti ini ya penampakan stasiun Trisi. Lokasinya berada di dekat pasar dan stasiunnya dapat dibilang kecil. Dan ini jalur satunya sedikit unik ya, berada di sebelah sana. Oh, dan sepertinya ini ada yang naik nih dari stasiun Trisi di kereta Matamaja ini. Jadi ada pasarnya ya ternyata. Kalau menurut jadwal berhenti hanya selama 2 menit dari pukul 20.55 dan berangkat kembali pada pukul 20.57 waktu Indonesia Barat. 21.25 waktu Indonesia Barat, lambat 1 menit. Kereta Matamaja tiba di stasiun Pegadaian Baru. Selamat datang di Kabupaten Subang. Pemberhentian terakhir sebelum masuk ke area wilayah Jabodetabek. Baru nyampe langsung persiapan berangkat dan sepertinya ada beberapa penumpang yang turun di stasiun Pegadaian Baru ini ya. Berhenti hanya selama 2 menit kalau menurut jadwalnya, berangkat kembali pada pukul 21.26. Oke, saatnya saya akan memberikan kesimpulan saya tentang kereta api Matamaja. Di hari ulang tahun PT KAI yang ke-80, akhirnya kereta ini mendapatkan upgrade sarana menjadi New Generation modifikasi, dan ini juga menandakan berakhirnya era ekonomi 106 tempat duduk tapi harga non subsidi. Dari segi sarana sendiri menurut saya sudah lumayan nyaman ya, apalagi legroomnya luas, bisa selonjoran, dan sekarang udah full menghadap ke depan semua. Meskipun karena ini menggunakan model jendela lama, jadi beberapa kursi seperti kursi saya ini dapat dibilang hampir dapat tembok ya, tapi kebetulan di perjalanan malam ini nggak terlalu berpengaruh karena kebetulan sudah tidak ada yang bisa dilihat karena kiri kanan sudah gelap.
Namun secara overall mungkin kesimpulan saya agak mirip ya dengan kesimpulannya Mas Ari Jasa. Meskipun sudah upgrade, menurut saya perjalanannya masih terbilang lama karena ya secara operasional masih jalannya nggak terlalu cepat, apalagi dari Malang Jakarta masih benar-benar belasan jam dan masih yang terlama ya di jalurnya. Apalagi harga tiketnya yang menurut saya menyamai kereta api Majapahit. Menurut saya sih kalau misalnya kita bisa membandingkan Matamaja dan Majapahit, menurut saya jauh lebih worth it Majapahit ya, karena sudah menggunakan sarana terbaru stainless steel new generation yang jauh lebih kedap dan menurut saya lebih nyaman ya. Meskipun menurut saya Digimod lebih longgar secara legroomnya. Tapi memang perbedaan dari Matamaja dan Majapahit adalah dari jam keberangkatannya ya, karena kalau Majapahit itu pada sore hari, kalau Matamaja pada pagi hari. Meskipun harga dari tiket kereta api Matamaja ini mengalami kenaikan semenjak ganti menjadi new gen, menurut saya untuk harga tiket kereta api Matamaja sendiri masih lebih mending daripada kereta api Pasundan, which is kereta anomali yang sudah bayar Gubeng ya. Karena Surabaya Bandung yang hampir 14 jam itu harganya hampir disamakan dengan kereta api Mutiara Selatan yang lebih cepat di jalurnya. Tapi menurut aku overall dari segi sarana kereta api Matamaja udah oke ya, akhirnya udah terlepas dari jeratan ekonomi tekan status tempat-tempat duduk. Oh iya, kalau misalnya sebelumnya kereta api Matamaja saling rollingan dengan kereta api Bengawan, semenjak pergantian menjadi new gen, sepertinya kereta api Bengawan menjadi kereta yang PP dengan hanya satu trainset saja ya teman-teman. Harapan saya kedepannya untuk kereta api Pasundan dan kereta api Matamaja adalah ketika ganti GBK atau setidaknya ganti jadwal perjalanan bisa jadi lebih cepat dan waktu tempuhnya jauh lebih singkat ya. Karena dengan jadwal yang sekarang dan harga yang sekarang menurut saya agak gimana gitu ya, karena meskipun sarananya sudah lebih nyaman seperti new gen modifikasi, tapi kalau misalnya waktu tempuhnya tetap lama ya, orang tetap memilih yang let's say ekonomi premium tapi jalannya bisa 120 km per jam tapi lebih cepat. Let's say kalau misalnya kita bandingkan Pasundan dengan Mutiara Selatan, menurut saya mungkin saya masih akan lebih memilih Mutiara Selatan karena waktu tempuhnya yang jauh lebih cepat. Menurut teman-teman, bagaimana perubahan kereta api Matamaja menjadi new generation modifikasi? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar. Selamat datang di area Jabodetabek. Kereta api Matamaja akhirnya telah tiba di stasiun Bekasi pada pukul 22:42 tepat waktu. Menurut jadwalnya berhenti selama 2 menit saja. Dari 22:42 hingga 22:44. Dan ini ada kereta api Jayabaya. Keberangkatan awal Pasar Senen tujuan Malang. Salah satu kereta Pasar Senen Malang ya. Rutenya juga agak sedikit berbeda karena kalau Jayabaya kan lewat Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng. Namun Jayabaya rutenya dari segi sarananya sudah menggunakan stainless steel new generation. 22:45 melanjutkan perjalanan dari stasiun Bekasi dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Jatinegara. Pada perjalanan kali ini saya hanya akan turun di stasiun Jatinegara aja ya teman-teman.
Tepat waktu pada pukul 22:57 tiba di stasiun Jatinegara. Itu ada Argo Mulia, rangkaian yang tadi menyusul kereta Matamaja di Tegal. Berangkat dari Tegal ketemu Argo Mulia, tiba Jatinegara ketemu Argo Mulia lagi. Kali ini Argo Mulia yang malam ke Semarang ya. Terima kasih untuk semua kru kereta Matamaja yang sudah mengantarkan saya dari Tegal menuju Jakarta Jatinegara dengan aman, nyaman, dan selamat tentunya. Stasiun Jatinegara, selamat datang di Jakarta Kota Metropolitan. Pukul 23:01 kereta Matamaja melanjutkan perjalanan dari Stasiun Jatinegara tujuan ke Stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan di jalur 3 melintas langsung kereta api Manahan lokomotif JG040-305 keberangkatan awal Stasiun Jakarta Gambir tujuan Solo Balapan. Sekian dulu video trip saya naik kereta api Matamaja dari Tegal menuju Jakarta Jatinegara di hari perdananya menggunakan ekonomi New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. See you on the next video and as always stay positive. Bye bye.